Hai teman-teman semua, apa kabar? Kembali lagi bersama kami di online Bible Reading. Senang sekali bisa kembali belajar bersama-sama dengan sahabat-sahabat saya. Ada Mas Aryo, ada Kobeni. Halo Halo, selamat semua, malam. Halo kabar? semuanya. Semoga teman-teman yang di rumah juga dalam keadaan baik dan sehat. Tetap di rumah, tetap jaga prokes, Ya, walaupun PPKM, situasi semua serba sulit bagi teman-teman yang bekerja, yang menjalankan usaha. Berdoa semoga semua kita bisa lewati bersama-sama dengan kemenangan, dengan penyataan dari Roh Kudus dan juga Tuhan ya. ya, ya. Oke, untuk video yang lainnya juga kalau teman-teman penasaran bisa cek di IGTV-nya Timothy Purnomo dan Benny Johan, atau juga bisa ngelihat di YouTube-nya OBR Indonesia. Ya, mantap nih ada yang baru ya. Yang terbaru. Oke, kita minggu ini udah masuk di 2 Korintus 6 ya. Ya. Minggu lalu di 2 Korintus 5. Ada yang mau di-highlight atau langsung aja kok? Kita langsung aja ya San ya. Langsung, 2 siap. Korintus 6 ya. Ya, Ini oke. judulnya Paulus dalam pelayanannya gitu. Paulus dan Banana. Gua baca deh ya. Oke. Gua baca satu perikop yang depan nih. Paulus Mm-mm. dalam pelayanannya. Sebagai teman-teman sekerja, kami menasehatkan kamu supaya kamu jangan membuat menjadi sia-sia kasih karunia Allah yang telah kamu terima. Sebab Allah berfirman, "Pada waktu aku berkenan, aku akan mendengarkan engkau, dan pada hari aku menyelamatkan, aku akan menolong engkau." Sesungguhnya, waktu ini adalah waktu perkenanan itu. Sesungguhnya, hari ini adalah hari penyelamatan itu. Dalam hal apapun, kami tidak memberi sebab orang tersandung, supaya pelayanan kami jangan sampai dicela. Sebaliknya, dalam segala hal kami menunjukkan bahwa kami adalah pelayan Allah, yaitu dalam menahan dengan penuh kesabaran, dalam penderitaan, kesesakan, dan kesukaran, dalam menanggung dera, dalam penjara dan kerusuhan, dalam berjerih payah, dalam berjaga-jaga, dan berpuasa, dalam kemurnian hati, pengetahuan, kesabaran, dan kemurahan hati, dalam Roh Kudus dan kasih yang tidak munafik, dalam pemberitaan kebenaran dan kekuasaan Allah, dengan menggunakan senjata-senjata keadilan untuk menyerang ataupun untuk membela, ketika dihormati dan ketika dihina, ketika diumpat atau ketika dipuji, ketika dianggap sebagai penipu namun dipercayai, sebagai orang yang tidak dikenal namun terkenal, sebagai orang yang nyaris mati dan sungguh kami hidup sebagai orang yang dihajar namun tidak mati, sebagai orang berduka cita namun senantiasa bersuka cita, sebagai orang miskin namun memperkaya banyak orang, sebagai orang tak bermilik sekalipun kami memiliki segala sesuatu. Nah, sampai situ dulu. Jadi Paulus lagi ceritain ya tentang pelayanannya. Gimana? Iya, luar biasa Mas ya. Aryo ya? Yes, silakan Mas Aryo. Oke, kalau saya sih sebetulnya dalam bahasa gampangnya itu ini adalah suka duka pelayanan ya, suka duka Paulus gitu ya, apa namanya, in his up and in his down kalau dalam bahasa saya seperti Ya. itu ya. Tapi apa namanya, ya sekali lagi dia based on kasih karunia ya, grace gitu ya, di ayat yang pertama tadi ya. Kalau selebihnya ya ada kontradiksi ya. Kontradiksi dalam keseharian pelayanannya Paulus. Dia banyak menemukan, ya saya yakin sebagai manusia itu sangat menyesakkan Paulus ya. Ya. Hanya saja istilahnya orang, tapi dia punya pegangan loh. Orang itu punya pegangan. Pegangannya apa ya? Pegangannya ya kasih karunia dan Roh Kudus ya. Seperti itu sih kalau dari saya, bahasa gampang. Iya. Iya. Tadi Mas Aryo udah bilang apa tadi? Kata yang dipakai kontradiksi ya. Kontradiksi. Nah, mungkin bukan kontradiksi. Itu yang tepat nih paradoks.
paradoks, sesuatu yang Ya. dua hal yang berlawanan. Betul, betul. Iya. Betul. Ya. Nah, di Alkitab tuh kita sering banget tuh ketemu paradoks. Paradoks. Karena kalau kontradiksi itu beda artinya adalah kalau Iya. kontradiksi kita pasti jadi bingung banget tuh nanti. Karena Iya. yang satu bilang Hmm. boleh, yang satu bilang nggak boleh. Ini nggak gitu. Iya. Tapi ini adalah dua sisi dikupas. Gitu. Paradoks Iya. kan. Oke. Dua sisi dikupas. Nah, kadang kita bingung kayak kita baca Alkitab aja kita disuruh beri gitu kan. Nanti kamu akan diberi gitu misalnya. Gimana sih caranya kita beri kok jadi diberi gitu. Nah, ini kan kayak paradoks gitu. Iya. Gitu. Paradoks. Ya kayak tadi nih si Paulus ceritanya. Irsan gimana San? Kalau dari gue di sini ngelihat Paulus mau menunjukkan tentang urgensinya waktu hari penyelamatan itu gitu. Jadi dia di sini sesungguhnya waktu ini adalah waktu pengenalan itu. Sesungguhnya hari ini adalah hari penyelamatan itu. Jadi tadi membaca beberapa terjemahan juga, beberapa bantuan artikel di ayat kedua ini juga dia kan mengutip dari Yesaya ya. Yesaya pasal yang ke-49 ayat 8. Ya. Nah, di sini ya balik lagi kan Paulus merupakan seorang yang Farisi ya. Ya, betul. Paulus Farisi ya? Ya, betul. Yang sangat taat hukum Taurat sampai dia bisa mengutip kata-kata ini dan di sini dia menjelaskan mengkoneksikan gitu dari hukum Taurat dan dari perjanjian barunya gitu kan. Dan apalagi ya, di sini dia juga menunjukkan benar-benar apa yang dia rasakan semua ya, di penjara, disiksa, di apa segala macam gitu. Dan di sini dia terus mengajarkan kita tetap bukan rendah diri tapi rendah hati ya. Jadi ya sangat luar biasa sih ya, maksudnya teladan hidupnya Paulus ini. Paling dapetnya itu doang sih. Ya, Paulus dalam pelayanannya, dan dia ini kan dia ngomong bukan atas dasar nggak ada apa-apa, ini memang sudah terjadi, semua orang bisa lihat itu gitu kan. Iya. Jadi mungkin sedikit lagi yang tentang bagaimana kita baca Alkitab nih. Biasanya kan kalau kita baca, berarti kita pegang satu highlight, itu yang kita pengen kasih tahu juga tipsnya ya. Terus kita highlight aja tuh kata-kata mana yang menurut kita, wah ini bagus ya, kita highlight nih. Gitu. Jadi besok-besok pas kita baca lagi, kita udah tahu nih, dulu kita pernah meng-highlight ini. Seperti tadi kata Irsan, buat dia nih tadi ada urgensi waktu nih. Nah itu ada di ayat 2 tadi. Kita highlight. Itu pun yang gua highlight juga sama. Waktu ini adalah waktu perkenanan itu. Sesungguhnya hari ini adalah hari penyelamatan itu. Ya kan? Nah, kita di zaman COVID ini, kita ngeliat banyak banget berita duka gitu loh. Orang bisa istilahnya pergi kapan aja. Tapi sebenarnya tanpa COVID pun, kita juga nggak pernah tahu kapan kita pergi. Jadi sebenarnya basic sama aja. Mau ada COVID, nggak ada COVID, nggak ada orang yang tahu umurnya sampai di mana kan? Gitu. Ya. Nah, itulah makanya dia kasih urgensi itu, bahwa hari ini adalah hari penyelamatan itu. Ya, jadi kalau mau percaya sama Yesus, mau percaya sama Tuhan, ya hari ini, sekarang, now, jangan tunda-tunda lagi. Itu maksudnya. Ya, kalau kita mau terjemahkan dengan lebih lebar lagi, ya maksud dia musim inilah musim di mana ada perkenanan Tuhan. Kasih karunia itu dicurahkan. Ya kan? Nah, kita ini kan jemaat gereja nih, kita ngerti nih yang dinamakan church age itu, yang dari mulai Tuhan Yesus naik, Roh Kudus turun, pencurahan Roh Kudus itu udah dimulai kan, gitu. Nah itu dimulai tuh masa itu sampai kita ini sekarang hari ini 2021, kalau kita percaya ini udah akhir zaman, ya berarti waktu udah makin dikit lagi, gitu. Which membuat kalimat ini menjadi nyata sekali. Hari ini adalah hari penyelamatan itu, gitu. Ya. Terus habis itu ya dia mulai cerita tentang dia. Ya, pelayanannya dia gitu. Menahan dengan penuh kesabaran dalam penderitaan, kesesakan, kesukaran, ya kan? Itu semua. Nah, yang di atas tadi ada yang secara fisik, ada yang secara mental. Ya, dia jelasin tuh semuanya. Secara fisik kan tadi udah ya berjerih payah. Nah, yang secara mental, kemurnian hati, kesabaran, kemurahan hati, ya itu semua kan ada hubungannya sama mentally gitu loh. Ya. Ada satu kalimat yang menarik juga, ini di ayat ke-6. Dalam kemurnian hati, pengetahuan, kesabaran, kemurahan hati, dalam Roh Kudus dan kasih yang tidak munafik. Kasih yang tidak munafik nih menarik, gitu. Jadi
dia sebenarnya dia lagi menceritakan bagaimana dia apa yang dia rasakan dalam pelayanannya dia. Nah, buat kita semua yang di sini, kita juga lagi melayani Tuhan sih sebenarnya. Jadi apa yang dia rasakan itu pasti kita juga pernah merasakan. Ya. Nah, cuma ada satu poinnya adalah tadi yang dibilang kasih yang tidak munafik. Jadi bukan cuman diomongin doang tapi nggak dikerjain. Itu kasih yang munafik tuh, ya kan? Gitu. Di zaman-zaman sekarang ini kita perlu action juga gitu maksudnya untuk memperlihatkan kasih itu. Nggak bisa cuma bilang oke, nanti San gue doain deh gitu. Oke, doa memang punya kuasanya, tapi kita juga punya bisa action gitu loh. Actionnya apa nih? Yang nyata-nyata untuk membantu orang ini gitu misalkan. Gitu. Nggak harus dalam bentuk uang sih, gitu. Apa aja, perhatian, waktu, ya kan? Itu semua kan juga sesuatu yang kita bisa berikan. Gitu. Jadi lebih ke situ. Tadi itu kasih yang tidak munafik itu. Ada lagi yang kita kelewatan? Paling gue nambahin. Jadi kenapa Paulus itu mohon koreksi kalau salah ya. Kenapa Paulus itu benar-benar bilang harus penyelamatannya hari ini? Karena sekalinya kita sudah mati, kita udah nggak ada kesempatan lagi untuk selamat kalau kita nggak percaya, betul kan ya? Jadi itu udah benar-benar tinggal nunggu penghakiman terakhir aja. Kalau kita mati udah. Jadi sangat disayangkan sekali kalau kita sampai dalam keadaan tidak percaya matinya. Itu yang jadi itulah kabar baik itu kan sebenarnya. Itu kan kabar baik itu. Kabar baik itu bahwa kita nih nggak bisa nyelamatin diri kita sendiri. Selama kita baca Korintus kita juga udah tahu gitu loh. Action kita doang nih nggak pernah akan cukup. Gitu. Makanya kita butuh seorang penyelamat, Kristus. Gitu. Tadi yang Irsan bilang jadinya. Ya, betul, San. Oke, lanjut lagi ke perikop berikutnya. Gue baca. Jangan ada lagi noda kekafiran. Hai orang Korintus, kami telah berbicara terus terang kepada kamu. Hati kami terbuka lebar-lebar bagi kamu. Dan bagi kamu ada tempat yang luas dalam hati kami. Tapi bagi kami hanya tersedia tempat yang sempit di dalam hati kamu. Maka sekarang supaya timbal balik, aku berkata seperti kepada anak-anakku, bukalah hati kamu selebar-lebarnya. Janganlah kamu merupakan pasangan yang tidak seimbang dengan orang-orang yang tak percaya. Sebab persamaan apakah yang terdapat antara kebenaran dan kedurhakaan? Atau bagaimanakah terang dapat bersatu dengan gelap? Wah, ayat ini sangat terkenal. Persamaan apakah yang terdapat antara Kristus dan Belial? Apakah bagian bersama orang-orang percaya dengan orang-orang tak percaya? Apakah hubungan bait Allah dengan berhala? Karena kita adalah bait Allah, bait dari Allah yang hidup menurut firman Allah ini. Aku akan diam bersama-sama dengan mereka dan hidup di tengah-tengah mereka. Dan aku akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umatku. Sebab itu, keluarlah kamu dari antara mereka dan pisahkanlah dirimu dari mereka, firman Tuhan. Dan janganlah menjamah apa yang najis, maka aku akan menerima kamu. Dan aku akan menjadi bapamu. Dan kamu akan menjadi anak-anakku, laki-laki dan anak-anakku, perempuan. Demikianlah firman Tuhan yang Maha Kuasa. Amin. Amin. Jadi yang tadi yang lu bacain terakhir itu sebenarnya kan bukan tulisannya Paulus. Ya, bukan tulisannya Paulus untuk Korintus yang aku akan diam bersama-sama dengan mereka, hidup di tengah-tengah mereka. Itu tulisannya siapa? Nah, referensinya dari ayat siapa ini ya? Ada nggak referensinya? Ayat 6, pasti dari 16. Ini ada nih, Imamat 26 ayat 12. Oh iya. Yeskel 37 ayat 27. Nah, itu udah ditulis tuh di Perjanjian Lama. Imamat. Terus kalau kita pelajari, Imamat yang nulis siapa sih? Gitu. Tahu nggak siapa yang tulis Imamat? Nggak tahu deh. Nah, itu sih. Yang tulis 5 kitab awal itu, yang tulis semua itu adalah Musa. Musa. Ya, gitu. 5 kitab itu semua yang tulis Musa. Gitu. Nah, berarti Imamat ini Musa udah pernah tulis tentang ini. Terus Yehezkiel juga dia tulis yang ini tadi. Nah, yang dia tulis tadi itu aku akan diam bersama-sama dengan mereka dan hidup di tengah-tengah mereka yang tadi semua kita baca itu, ya kan? Iya. Itu ternyata adalah sebuah apa? Sebuah nubuatan juga, ya kan? Makanya hari-hari ini ternyata Tuhan udah hidup di dalam kita karena kita udah bait Allah. Ada di dalam kita gitu. Ya. Yes. Dan semuanya itu nyambung ya. Nyambung di ayat 16 itu kan. Di ayat 16 kan dia bilang, apakah hubungan bait Allah dengan berhala?
ya. Iya. Dia bilang gitu. Terus karena kita adalah bait dari Allah yang hidup. Nah, menurut firman ini dulu udah pernah ngomong nih kayak gini. Inilah sekarang kita bisa lihat gitu maksudnya. Dan itu Tuhan sendiri yang ngomong gitu kan, karena dia huruf besar semua nih, Ya, aku, ya, A-nya gede semua. ya. Nah, mungkin pas lagi dulu ditulis, ya Musa pikir ya, wah ini mungkin memang lagi hidup di tengah-tengah kita ya gitu. Tapi kan ini Oke. punya meaning yang lebih dalam lagi daripada itu, ya kan? Mm-mm. Apalagi Mas Aryo di perikop ini? Ya ini satu statement yang sangat ini ya, tegas ya. Dari judulnya aja udah jangan ada lagi noda kekafiran. Berarti kita sudah diperintahkan untuk ya ini apa Ya. namanya memisahkan diri ya secara Betul ya, memisahkan diri, separation itu ya tadi ya. Hmm. Ya, Apalagi pasangan juga di sini bilang dibahas ya. ya, ya, betul. Ini kan apa ya? Kalau kita bisa tangkap itu tadi ada ayat-ayat yang sering kita dengar saat yang tadi lu bilang. Ayat 14 Ya. tuh. Janganlah kamu merupakan pasangan yang tidak seimbang dengan orang yang tak percaya, sebab persamaan apa yang terdapat antara kebenaran dan kedurhakaan, atau bagaimanakah terang dapat bersatu dengan gelap? Ya, kita udah tahu terang nggak mungkin bisa bersatu sama gelap, gitu. Makanya dia pakai contoh ekstrimnya seperti itu. Nah, ini kan yang sering dikasih ke anak-anak muda misalkan, yang mau merit gitu, ya kan biasanya kan? Pacaran lah Ya, apalagi. mau pacaran, mau merit gitu, cari yang seiman gitu, apa segala macam. Mm-mm. Ya, itu tidak ini tidak cuma berbicara tentang pernikahan sebenarnya. Anything gitu kan semuanya Anything. gitu. Cuman kadang memang yang jadi pertanyaan kalau udah keburu gitu gimana? Gitu. Itu kan. Gitu. Cuman buat orang yang baca ini pun juga adalah pas kita baca kalau belum ya jangan dilakuin gitu. Ya. Saya Ya. punya ini, saya Hmm. pernah ini menarik ya. Saya Ya. pernah mengajukan pertanyaan yang sama Ya. di tahun 2000. Di tahun tua banget gue ya. Di tahun 2000 saya bertanya hal seperti ini di tahun 2000 kepada seorang sahabat saya yang jauh lebih senior. Ya. Namanya Pak Muntako. Dia ada di Sydney. Waktu itu tahun 2000 saya ada di Sydney gitu ya. Kenapa saya mengatakan itu? Kenapa saya menanyakan itu ke Pak Muntako? Karena di tahun 97 itu saya pernah dihadapkan pada situasi di mana apakah mungkin gelap bersatu dengan terang gitu? I mean like I have a relationship dengan seseorang yang tidak sepadan, bahasa Alkitabnya itu tidak sepadan seperti itu ya. Dan apa namanya? Unfortunately, I was still live in gray area. Jadi ada putih, ada hitam, tapi I live in gray. Jadi ada terang, ada gelap, tapi borderline lah ya. I don't know. Itu kayak borderline gitu. Ya. Terus saya bertanya pada Pak Muntako itu di satu komsel kami di situ ya. Pak Muntako, apa yang harus saya lakukan? Oh, jawabannya ini saya ingat sampai sekarang. Mas Aryo, putihkan. Putihkan. Dengan His help, dengan the help of our Lord. Putihkan. Itu aja Ben jawabannya. Wow, luar biasa. Terangkan. Iya, luar biasa. Putihkan dan terangkan. Putihkan. Ya, keren. Ya. Itu keren banget gitu. Maksudnya kadang kita dibaca Alkitab ya. Saya yakin lah semua orang yang denger nih pasti juga pernah merasakan, gak bisa nih, gak bisa gue terima nih yang kayak gini nih. Ya kan? Enggak lah. Kompromi. Gak bisa lah gitu. Gak mungkin, masih bisa gitu. Yang penting kalau gue cinta, pasti bisa nanti. Itu salah satunya misalkan contoh. Ya kan? Gue pernah baca quote, bahwa kalau lu baca Alkitab, terus ada kata-kata yang lu gak setuju,
Mendingan lu rubah cara berpikir lu, dia bilang. Bukan Alkitabnya yang Iya, salah. bener. Masalah ini udah yang bakunya ya. Iya, ini Ini udah baku. benchmark ya, ini Betul, benchmark ya ini nih. bakunya kita yang bawa diri kita ke standarnya. Bukan kita Iya, pakai iya. standarnya kita turunin ke maunya kita. Gitu loh. Oh iya, Nah, betul. ini penting sekali karena kalau kita baca Alkitab akan ada masa-masanya di mana kita mau bawa si standar itu turun ke levelnya kita untuk sesuai dengan keinginan kita. Nah, itu sih bisa aja sih. Nah, cuman menarik adalah kita nih nggak bisa lawan firman Tuhan. Hmm. Yang ada kita pasti nantinya akan kalah atau kita jadi akan lama berproses di titik itu gitu loh. Iya. Jadi lama karena kita istilahnya gini, kita udah orang percaya makanya dibilang kita pakai cooknya dia. Cook itu kan buat lembu ya, 2 lembu itu. Dia yang arahin, speednya dia yang ini, dia yang kasih maju jalan ke kanan kiri. Nah, anggapannya adalah kita nggak mau ikutin itu, jadi kita ngelawan. Kalau kita ngelawan, yang ada kan kita makin berat, makin ke arah yang nggak benar, atau ya capek sendiri, bahkan sakit. Iya. Karena kita nggak mau ngikutin. Padahal kalau ngikutin Iya. udah, ikut aja udah, gitu loh. Itu sih. Cook itu 2 pasti kan ya, berdua kan, sebelah-sebelahan kan, Betul. buat sapi itu. Betul. Ya benar sih, Jadi- kalau satu kencang, satu lambat, ketarik yang lambat nih. Ya, benar. Jadi kira-kira itu udah bagus banget ya cara Tuhan nyampeinnya gitu loh. Dia bilang lo kalau ikut cook aku kayak dibilang kan ini easy gitu loh. Itu sih. Jadi Yes. sebisa mungkin ya kita baca mau nggak mau kita terima karena ini kebenaran gitu. Kalau nggak mau percaya, it's okay, coba aja gitu ya kan. Nanti jadi ada konsekuensinya dulu. Ujung-ujungnya juga akan, oh iya benar nih kata Tuhan nih. Gitu. Kalau pakai contoh di cerita Alkitab mungkin kayak Yusuf itu kan juga salah satu yang berproses kan. Ya. Dulu pernah di gereja ada pastor dari luar mengibaratkan dia berkhotbah dengan berjubah-jubah. Ya. Jubahnya tebal banget. Terus dia bilang saya Yusuf nih gitu. Tapi ini saya sedang mengenakan jubah-jubah yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Ya. Entah kalau menurut dia bilang Yusuf itu dulu anaknya kayak childish istilahnya. Karena dia pas dapat mimpi dia bilang ke kakak-kakaknya, lu ntar lu bakal nyembah gue gitu. Itu kan langsung. Ya namanya kalau zaman sekarang juga udah bakal dibully tuh sama kakak-kakaknya. Lu bakal nyembah gue nanti semua lu gitu. Kan, ya itu kan tidak bijak menyampaikannya. Ya. Dan itu kan agak cukup mungkin ya menurut dia waktu itu dibilang childish. Nah, Ya. proses yang dia lewati saat dia dijual jadi budak, saat dia menjadi budak Potifar sampai dia di penjara, itu kan proses yang salah satunya yang membentuk dia untuk melepas jubah-jubah yang itu yang istilahnya tidak berkenan di hadapan Tuhan. Walaupun dia bilang jubahnya itu bagus dulu kan dipakai. Ya. Jadi semakin kita melawan yang sesuai standarnya Bible kita gitu, justru kita akan yang tadi Koben bilang akan lama prosesnya di situ. Ya mungkin kalau kayak kita ibarat cerita Yusuf, dia bisa aja lama di penjara harusnya 2 tahun jadi 10 tahun. Dikasih ujiannya di situ terus gitu. Sampai dia bisa melewati dan lulus ya. Pada hal yang membuat dia itu tidak berkenan gitu kan. Jadi ya contoh Yusuf ini sih cukup bisa relate ke semua kehidupan ya kalau menurut gue. Iya. Mas Aryo tadi keren tuh. Putihkan. Yes. Apalagi Mas Aryo? Ya, banyak terminologi kini atau kekinian yang sangat membingungkan, blundering the youngster ya. Seperti misalkan gini, #jalanin aja dulu. Wah, itu. Oh, itu aku nggak ini banget gitu ya, karena banyak sekali yang generasi muda yang sangat nanti gamang pikirannya, confusing seperti itu ya. Sedangkan ketika kita nggak bisa mengajar seperti Koben tadi bilang, kita nggak bisa teaching Bible dengan compromising gitu, nggak bisa gitu. Kalau dibilangnya ini kita nggak bisa tawar. Gimana kalau ini? Gimana kalau nanti aja? Gimana kalau bulan depan aja gini? Sekarang saya gini dulu ya nggak bisa gitu. You just cannot. So it's sangat tegas ya.
sangat Ya. sangat lugas ya. Iya, betul. Lugas Betul. in Indonesian in bahasa. Betul, Sangat betul. sangat lugas. Betul. Isi konten yang tadi kita bahas itu sangat tegas gitu. Tapi Paulus menyampaikannya kita bisa ngerasain dia put so much effort untuk nyampain ini supaya kalian nih jangan sampai salah sangka nih. Jangan salah Ya. paham gitu. Ya. Nah, kadang kita mau menyatakan kebenaran kan disuruh speak the truth in love ya, menyatakan kebenaran dalam kasih. Gitu. Makanya kalau mau nyampaikan sesuatu harus ada kasihnya. Ya kan? Cara menyampaikannya itu juga sama pentingnya dengan isi yang mau disampaikan. Gitu. Ya. Ya kan? Ya. Isi yang mau disampaikan itu penting, tapi cara kita Ya. menyampaikan itu juga nggak kalah penting. Gitu. Ini kita Ya. belajar nih dari tulisannya Paulus. Ya, yang dia kasih tahu nih semuanya saklek sebenarnya, ya kan? Saklek gitu, nggak bisa. Ya mau gimana sih nggak bisa. Gitu. Bahkan ada satu lagi nih yang terakhir. Tuhan sendiri yang bilang, aku akan menjadi bapamu, kamu akan menjadi anak-anakku laki-laki dan anak-anakku perempuan. Udah jelas, dua aja. Ya, jadi kalau mau yang ketiga, yang keempat, kelima, keenam nggak ada itu, gitu loh. Abu-abu ya. Masa Yang dia abu-abu bilang nggak ada. anak-anakku laki-laki yang mau jadi perempuan, anak-anakku perempuan yang mau jadi laki, nggak ada. Iya. Di situ kita tahu bahwa kalau kita baca kita jadi ngerti, gitu. Udah. Ya, pas kita baca waktu ini adalah waktu perkenanan itu, sesungguhnya hari ini adalah hari penyelamatanku. Ya udah, you have to take it as it is. Gitu. Kalau nggak mau, bisa nggak? Bisa. Ya itu lagi tadi. Jadi lama lagi nanti. Konsekuensi lagi. Muter-muter lagi gitu. Iya. Ya. Ya. Putihkan. Jadi kalau misalnya ada istilah lain antara gerak atau apa? Terang, gelap, remang-remang. Ya. Terangkan gitu. Ya, terangkan, bener, terangkan ya. So dangerous. Jangan remang-remang. Jangan remang. Yes. Ya, terangkan. Thank you Mas Aryo. Iya. Pasti akan saya ingat tuh. Oke, ada lagi yang kita skip terlewat mungkin nggak ada ya? Ada nggak yang terlewat ya? Coba lihat dulu nih ada poin-poin yang terlewat. Tadi sempat ada satu bagian yang menarik Koben. Ya. Pas baca yang di ayat awal-awal tadi, dia bilang di ayat 3 ya. Oke. Tadi gue sempat berkali-kali baca ini. Dalam hal apapun kami tidak memberi sebab orang tersandung supaya pelayanan kami jangan sampai dicela. Ini kata-kata yang menurut gue cukup sulit dicerna nih. Ya. Tersandung apa gitu. Akhirnya tadi gue coba baca yang di New King James Version. Ya. Dia bilang di sini, di ayat yang ke-3 tadi ya. Nah, dia bilang, we give no offense in anything that our ministry may not be blamed. Terus gue terjemahin lagi nih, Google Translate deh gitu. Ngomongnya apa sih gitu kan? Iya. Dibilang di sini kami tidak menyinggung apapun gitu, agar pelayanan kami tidak tercela. Jadi itu bahasanya lebih ringan kali ya. Kayak mungkin juga mau mengingatkan teman-teman kalau sampai bahasanya yang rumit, jangan dilewatin gitu aja. Ya, dicari terjemahan yang lainnya lagi. Iya, betul. Itu bisa membantu buat kita mengerti itu maksudnya apa sih? Iya. Ya mungkin zaman dulu belum ada Google Translate kan, jadi susah terjemahinnya. Iya benar, kadang kita baca nggak ngerti udah lewat aja dah gitu ya. Iya lewat aja. betul Koben. Iya. Ya ini kalau translation yang di Hallelujah Scripture Mas Aryo dia tulis gini, giving no cause of stumbling. Stumbling itu kan stumbling block ya, batu sandungan. Stumbling. Jadi maksudnya jangan sampai nih pelayanan kita nih menyebabkan orang tersandung. Iya. Gitu loh. Ya kan? Supaya pelayanan ini jangan nanti disalah-salahin gitu loh. Iya. Nah, gimana caranya? Ya kita benar-benar harus berhati-hati dengan cara kita menyampaikan. Pastikan yang disampaikan itu memang sebuah kebenaran tanpa kepentingan gitu. Ini sangat penting gitu. Nah, supaya apa? Itu dia tadi, jangan sampai nanti malah di-blame. Ini gara-gara si Irsan nih gitu. Ini gara-gara OBR nih gitu. Makanya apa yang kita bahas di sini juga kita benar-benar kan kita masih pikirin ya. Kita juga harus bisa mengendalikan diri kita. Ya kita baca si Paulus sih kita jadi ngerti sih. Pak Paulus ini kita ngerti cara dia kayak gitu, sebisa mungkin kita ikutin caranya dia. Menahan diri ya, mengendalikan diri, emosinya dia tahan. Tadi kan dia ngomong semua tuh. Cara-caranya gitu. Sabar. Ya. Nggak langsung hakimin. Iya.
Gitu sih. Ya, tapi kebenarannya juga terus dikasih tahu gitu. Dia nggak tahan-tahan kan kebenaran itu. Sebenarnya susah nggak sih ngasih tahu sebuah hard truth ya, kebenaran yang pokoknya hard truth itu susah nggak? Susah loh sebenarnya. Nah, kenapa kadang orang berani ngomong gitu ke kita? Kita sebenarnya harus appreciate orang yang berani ngomong kebenaran yang hard truth itu kepada kita. Karena sebenarnya susah gitu. Kenapa orang mau kasih tahu? Ya karena orang juga mengasihi sih, gitu. Ini perspektif yang satunya lagi ya, gitu loh. Kayak kita ke anak kita kasih tahu, kenapa? Karena kita sayang sama dia. Kita kasih tahu hard truth-nya, gitu. Kalau enggak mah ya kasih yang enak-enak aja terus. Betul. Ya, ada lagi mau ditambahin? Sudah. Ya, Sudah ya? ini buat saya ini Ya. ya Paulus itu is a good communicator ya. Dia seorang komunikator yang yang unggul ya, dengan dia selalu memilih wording dengan yang tepat gitu ya. Iya. Jadi ya saya kira juga karena Tuhan hidup di dalamnya, maka dia bisa dimampukan untuk, That's a good point. istilahnya how to convey the message, Yeah, that's a how good to point. convey the truth. Betul. Itu aja. Iya, jadi terus setia aja berjalan sama Tuhan ya. Jangan jauh-jauh sama Tuhan, biar Roh Kudus ini terus menyala-nyala, makin penuh lagi di dalam kita. Ya, karena lewat situlah baru kehidupan kita nih bisa dilihat banyak orang, bisa dibaca oleh banyak orang. Ya, gitu. Jadi bisa banyak orang makin diberkati, nama Tuhan dimuliakan. Gitu sih. Ya. Oke. Thank you buat waktunya semuanya. Irsan, Mas Aryo, kita ketemu lagi minggu depan 2 Korintus 7 ya. Oke. Thank you semuanya. Selamat beristirahat. Sampai jumpa lagi minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Bye bye. God bless.